Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Sarwoko, SAG, Eskep NSMPes, juga teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem syaraf manusia. Langsung saja, materinya akan dibacakan berikut. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Pada tingkatan seluler, sistem saraf didefinisikan dengan keberadaan jenis sel khusus yang disebut neuron, yang juga dikenal sebagai sel saraf. Neuron memiliki struktur khusus yang mengizinkan neuron untuk mengirim sinyal secara cepat dan presisi ke sel lain. Klasifikasi sistem saraf. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mempunyai fungsi utama dalam memegang semua kendali dan juga pengaturan terhadap keseluruhan kerja dari bagian saraf sampai ke bagian sel saraf. Sistem saraf pusat meliputi bagian atas otak besar, bagian otak kecil, bagian sumsum lanjutan, dan juga bagian sumsum tulang belakang. Maaf Lutfi, PPT-nya belum terlihat. Sudah belum? Sudah. Udah. Oh iya, Vian. Dua, sistem saraf tepi.
sistem saraf tepi terdiri dari semua neuron yang ada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama sistem saraf tepi adalah untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh dan lingkungan eksternal. Sistem saraf tepi terdiri dari dua. Satu, sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Dua, sistem saraf tak sadar. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Fungsi saraf. A. Menerima rangsangan oleh alat indera. B. Meneruskan impuls saraf ke sistem saraf pusat oleh saraf sensorik. C. Mengolah rangsangan untuk menentukan tanggapan oleh sistem saraf pusat. D. Merumuskan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor oleh saraf motorik. Mekanisme penghantar impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na plus tambah K plus. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls. B. Tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. C. Tahap repolarisasi. Pada tahap ini, neuron sudah dilalui impuls. Kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf. A. Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit akibat gangguan fungsi otak yang ditandai oleh kehilangan memori, pengenalan kepribadian, dan kekuatan mental. B. Amnesia. Amnesia merupakan penyakit gangguan otak di mana penderita kehilangan memori diikuti ketidakmampuan membentuk suatu memori baru. C. Ataksia. Ataksia merupakan gangguan sistem syaraf yang ditandai oleh gangguan koordinasi gerak otot seperti gerakan tubuh yang tidak teratur dan tidak akurat. D. Tumor sistem saraf pusat. Faktor yang dianggap menyebabkan hal tersebut diantaranya faktor genetik, radiasi, supresi imun, bahkan faktor kimia dan virus. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan. Pertanyaan pertama dari Dewi Puput Arum Puri, perwakilan kelompok 8. Tolong jelaskan
Secara singkat, cara kerja sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tak sadar adalah kumpulan dari saraf yang mengatur kegiatan tanpa terlebih dahulu kita pikirkan. Jadi, saraf ini bisa melakukan perintah atau bekerja yang tidak kita sadari dan akan bekerja secara otomatis tanpa kita atur terlebih dahulu. Di antaranya ialah denyut jantung, mengeluarkan keringat, perubahan pada pupil mata, gerak alat pencernaan, otot perut, pembuluh darah, alat-alat reproduksi, dan masih banyak lagi lainnya. Sistem saraf tersebut terdiri atas 12 pasang saraf otak, yakni kranial, dan terdiri atas 31 pasang spinal atau saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar ini ternyata kerjanya mendapat pengaruh dari hipotalamus yang terdapat di dalam otak. Di dalam otak, hipotalamus ini bisa dirangsang dan bisa mempengaruhi dalam gerakan saraf tak sadar, atau misalnya bisa mempercepat denyut jantung, menghambat sistem pencernaan, melebarkan pupil mata, dan lainnya. Untuk pertanyaan Dewi Puput, sudah kami jawab. Apakah ada yang kurang? Ya, sudah. Makasih ya. Sama-sama. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Seliana. Pertanyaannya, Alzheimer sama amnesia kok kelainan yang berbeda? Jelaskan. Amnesia mengacu pada jumlah momen yang terlupakan secara abnormal, sehingga mengalami kehilangan memori. Sedangkan Alzheimer adalah sebuah penyakit pada otak yang secara perlahan dapat menyebabkan penurunan daya ingat seseorang dan fungsi kognitif lainnya. Apakah untuk Seliana sudah cukup? Selanjutnya, pertanyaan Karisma Rizky merupakan di kelompok 4. Apa yang terjadi bila salah satu tahap mekanisme penghantar impuls tidak bekerja dengan baik? Tolong dijelaskan. Sistem saraf harus saling berhubung seluruh tubuh untuk membawa informasi dari satu bagian ke bagian lain. Untuk mewujudkan hal ini, saraf yang termasuk bagiannya yaitu serat saraf yang bekerja seperti kabel listrik memungkinkan impuls mengalir. Jika serat saraf atau lapisan pelindungnya terluka atau hancur, penghantaran pesan listrik yang tepat terganggu, menjadi tidak teratur atau dapat menimbulkan impuls dan tidak terkontrol. Apakah masih kurang jelas untuk Karisma? Terima kasih atas jawabannya. Sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Agustina Nur Setiawati, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana cara memegang semua kendali dan pengaturan cara kerjanya di dalam sistem saraf? Berikan satu contohnya untuk mengendalikan cara keseluruhan kerja sistem saraf. Jawabannya,
Cara memegang kendali sistem saraf, jika dianalogikan, sistem saraf merupakan CPU komputer yang mengisi informasi dan mengolahnya dengan cara menginterpretasikan apa yang harus dilakukan terhadap informasi tersebut. Dan cara mengendalikan semua sistem kerja adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau susun tulang belakang. Contoh untuk mengendalikan saraf yaitu bisa dengan mengganti obat jika obat tersebut menyebabkan kerusakan saraf. Untuk Agustina, apakah bisa diterima? Paham. Terima kasih yang udah menjawabnya. Oke, Saya sama-sama. ingin menjawab pertanyaan dari Retno. Mengapa sistem saraf mempengaruhi homeostasis? Dalam menyelenggarakan homeostasis ini, tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu komunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi antar sel ini merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu yang dilakukan dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf atau lengkung refleks, maupun sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Naila. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Kesimpulannya yaitu sistem saraf akan pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan juga bagian sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi meliputi bagian atas sistem saraf somatik dan juga bagian sistem saraf otonom. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.